Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana nih kabar anak-anak hari ini? Baik. Benar, baik. Kok mukanya ini pada bangun terus? Wih, berarti Gira berarti belum sarapan berarti ya? Astaga. Siapa yang belum sarapan lagi di sini? Saya. Aduh, ternyata banyak ya anak-anak bapak belum sarapan. Kenapa nih kalian kok belum sarapan? Kesiangan kalian. Pasti beri pegangan ya? Iya. Baik. Jadi di sini siapa yang tidurnya paling awal? Siapa tidur paling awal? Di bawah jam 10. Baik, bagus ya Krisna. Jadi kita itu harus tidur lebih awal supaya kita tidak mengantuk pada jam pelajaran. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi di sini Bapak ingin mengabsen, apakah semua hadir? Baik, hadir semua, bagus sekali ya anak Bapak. Jadi di sini kita akan belajar mengenai Pancasila dalam diriku, terutama dalam tokoh-tokoh perumus sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran nih, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Masa nggak tahu? Ayo angkat tangan. Baik, Krisna. Pancasila burung Garuda. Burung Garuda boleh. Apa lagi? Baik, berarti. Dasar negara, Bapak. Baik, pinter. Apakah ada lagi? Tidak? Tidak. 2 tahun? 3 tahun? Astaga, baik, tidak apa-apa. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita. Benar yang diucapkan oleh Bung Nanti. Yang namanya adalah burung Garuda. Nah, jadi sila-sila Pancasila itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 5 pintar. Oke, sebutkan sila-sila Pancasila mulai dari Gira. Yang pertama? Pinter. Krisna? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, bagus. Satu, 3. Persatuan Indonesia. Pinter. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Baik, pinter. Yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, baik, bagus. Kalian semua sudah bisa menyebutkan sila-sila Pancasila. Baik, kita langsung lanjut ke kita menyanyi dulu ya. Baik, untuk anak-anak silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya,
Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking karena tadi anak-anak dalam menyebutkan Pancasila itu masih ada yang tidak fokus. Jadi di sini kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking itu adalah supaya menstimulasi anak-anak agar fokus dalam pembelajaran. Baik. Jadi ice breaking yang akan Bapak berikan yaitu anak-anak menyebutkan nama-nama buah, namun tidak boleh sama satu sama lain. Apakah mengerti? Baik, mulai dari Mira. Apel, anggur, jeruk, manggis, nangka, semangka, pisang, stroberi, melon, nanas, durian, pir, manggisa, kiwi, kelenteng, stroberi. Baik, nampaknya anak-anak sudah bisa lebih fokus. Jadi sesuai yang kita bahas tadi, ini adalah Pancasila dan sila-silanya. Dan sekarang menuju materi yang lebih lanjut, kita akan belajar mengenai siapa sih tokoh-tokoh perumus dari sila-sila Pancasila ini. Nah, kira-kira siapa yang di sini sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh perumus sila-sila dari Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, pintar. Siapa lagi? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, yang kalian ketahui saja. Siapa? Iya, pintar. Supomo. Pintar sekali, pintar. Lagi satu. Muhammad Yamin. Pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak Bapak sudah pintar ya. Sudah mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh perumus dari sila Pancasila ini. Nah, selanjutnya untuk menggali lebih lanjut pemahaman materi, mari kita menonton video berikut ini. Silakan disimak ya, anak-anak ya. Sejarah kelahiran Pancasila tidak
telah simak tadi apa yang telah kalian ketahui mengenai 3 tokoh perumus sila-sila Pancasila. Siapa yang mau untuk merefleksikan dirinya atau apa yang sudah kalian pahami dari cuplikan video tadi? Siapa yang mau? Ya, silakan Gira. Pintar sekali dulu tepuk tangan untuk Gira. Sudah pintar ya Gira. Jadi dalam video tadi dijelaskan mengenai 3 tokoh perumus sila-sila Pancasila. Yang pertama itu dari siapa? Muhammad Yamin. Untuk tokoh perumus yang kedua, dan yang terakhir ada pembelajaran hari ini kita akan membuat suatu proyek, yaitu kita akan membuat mind mapping dalam buku gambar A3, yang dimana kalian nanti akan menempelkan wajah 3 tokoh perumus Pancasila, namanya serta usulan sila-silanya. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, sebelum kita lanjut ke proyeknya, sekarang Bapak ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi karena di sini ada 6 siswa, jadi Bapak bentuk 2 kelompok yang berisi 3 orang siswa. Baik, di sini kelompok pertama ada Gira, Krisna, dan Mila, dan kelompok yang kedua ada Chandra, Gunate, dan Ika. Baik, untuk tempat duduknya bisa dirapatkan lagi sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang keberatan dengan kelompok yang Bapak berikan? Ya. Bisa. Jadi kalian sudah bisa menunjukkan rasa toleransi satu sama lain. Jadi proyek yang akan kita laksanakan ini akan berlangsung selama jam pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak akan memberikan waktu kalian untuk membuat mind mapping dan menghiasnya selama kurang lebih 20 menit. Sekarang ya, sebentar. Ini untuk gambarkan. Ini untuk pensil warna agar kalian bisa berkreasi. Karena lem yang Bapak bawa hanya 1, jadi kalian harus berbagi. Baik, silakan ya, untuk proyeknya bisa dikerjakan sekarang. Kalian bisa lihat tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya, dan dimana tentu saja di sini agar kalian dapat menyebutkan 3 tokoh perumus Pancasila beserta sila-silanya. Dan di akhir LKPD tersebut ada bahan diskusi yang bisa kalian isi setelah kalian melaksanakan atau membuat mind mapping. Pembuatan proyek dimulai sekarang dan waktu kalian untuk melaksanakannya selama 20 menit. Sudah mengerjakan anak-anak? Jadi kita ada
tangan dulu untuk nomor 1. Kita perlihatkan ya hasil mind mappingnya. Baik, kelompok HP dibuat seperti ini Bapak. Jadi kami isi dulu kelompok menemukan Pancasila. Nah, tidak boleh seperti itu, harus menghargai. Baik, lanjut. Lalu yang pertama ini adalah tokoh. Kami beri identitas tokoh yaitu Muhammad Yamin tanggal rumusan tanggal 29 Mei 1945. Lalu usulannya itu yang pertama ada kulit kebangsaan, kedua ada kulit kemanusiaan, ketiga ada kulit ketuhanan, keempat ada kulit kerakyatan, dan kelima ada kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada Supomo dengan tanggal rumusan tanggal 31 ya. Iya, 31 maaf kali ya. 31 Mei 1945 usulannya. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan dan demokrasi, yang keempat ada keselamatan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Baik, cukup ya. Silakan itu dibacakan bahan diskusinya. Silakan. Mungkin soal pertama sih ya Pak, Bapak usul sila Pancasila pertama dan apa usulannya. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, isinya ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus itu setelah kalian menyelesaikan mind mapping, maka yang dapat kalian simpulkan dari adanya 3 usulan daripada tokoh-tokoh perumus sila Pancasila. Kami itu membuat ketiga tokoh tersebut saling berdiskusi dan menghargai pendapat yang berbeda, maka terciptalah Pancasila. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk desainnya sudah sangat bagus sekali ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa duduk. Oke, untuk kelompok 2 silakan membawa hasil mappingnya dan bahan diskusinya. Karena tadi dari kelompok 1 sudah menyebutkan Muhammad Yamin atau Supomo, kelompok 2 sekarang akan menyebutkan tokoh perumus sila Pancasila yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Oke, silakan. Tokoh yang ketiga itu ada Insinyur Soekarno, yaitu mengungkapkan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang berisi 5 butir. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan untuk membacakan simpulannya. Jadi kesimpulan dari adanya ketiga usulan daripada tokoh-tokoh pengusul sila Pancasila ini, di mana dapat kami simpulkan bahwa dari banyaknya usulan, yaitu 3 usulan dari tokoh yang berbeda, dan akhirnya menemukan kesepakatan. Nah, hal tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus saling menghargai perbedaan pendapat agar menemukan kesepakatan yang dapat kita gunakan bersama. Baik, pintar. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan bisa kembali buka dulu. Baik, sudah bagus-bagus sekali ya hasil karya dari anak-anak Bapak. Jadi, hal yang bisa kita pelajari dalam mind mapping ini adalah tokoh perumus sila Pancasila itu ada 3. Yang pertama pada tanggal berapa? 29 Siapa tokohnya? Muhammad Yamin, Pintar sekali. Untuk tokoh yang kedua siapa? Dr. Supomo, Dirumuskan pada tanggal 31 Mei Pintar. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni. Pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, baik, karena sudah selesai silakan untuk perwakilan kelompok silakan disetor hasil mind mapping, bahan diskusi dan alat-alat yang Bapak berikan tadi ya. Nah, Pak, seperti
setelah kalian melakukan mind mapping, sekarang kita akan mengerjakan tes formatif. Waduh, soalnya susah-susah ya. Tidak susah, pasti berkaitan dengan apa yang kalian buat tadi. Jawab ya. Siapa yang punya kecil lebih? Sudah dibagi sama temannya. Baik, waktu pengerjaan dan formatif ini 5 menit. Bisa? Bisa? 1 jam? Itu terlalu lama, soalnya ada 10 dan gampang-gampang. Ini cukup buat kalian ya. Silakan dikerjakan. Tidak boleh mencontek. Kerjakan sendiri. Baik, waktunya lagi 3 menit. Ada yang sudah? Sudah. Baik, yang sudah bisa di stop ke depan ya. Baik, sudah. Krisna, Nisa, belum. Baik, Mira. Ayo semangati Chandra. Baik, bisa menyelesaikan. Tidak boleh contoh ya. Baik, Chandra. Bisa mengerti. Tidak boleh seperti itu Chandra, harus saling memaafkan. Ingat sila ketiga harus bersatu. Baik, maaf-maafan dulu. Ayo, jika tidak ada dendam kita harus saling bersatu. Chandra. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita bernyanyi. Dan tadi teman kalian Krisna sudah dijemput oleh orang tuanya, katanya ada upacara agama. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi nanti bisa ya Canku untuk mengakhiri nanti untuk pembelajarannya, membagikan Krisna sebagai keluarga. Baik, sebelum itu ayo kita bernyanyi dulu. Silakan berdiri anak-anak. Isi boleh kalau Krisna.
sebelum kita akhiri